Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT kita masih dipertemukan dengan bulan mulia, bulan Ramadan. Semoga kita semuanya bisa memuliakannya dan kita bisa mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan. Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah hadis bahwa beliau pernah ditanya, "Su'ila ma aksara ma yadkhulu finnar." Apa yang menjadi penyebab terbanyak orang itu masuk neraka? Rasulullah ditanya oleh sahabat. Kemudian Rasulullah menjawab, "Qala al-ajwafani, al-anfu wal faraj." Beliau menjawab, yang menyebabkan kebanyakan orang masuk neraka itu ada dua lubang, yaitu mulut dan kemaluan. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan sebuah hadis bahwa sesungguhnya di antara yang saya takutkan pada umatku atas kalian adalah syahwat mengikuti nafsu pada perut kalian dan kemaluan kalian serta fitnah-fitnah yang menyesatkan. Hadirin rahmati Allah SWT, apa hubungan dua hadis ini dengan puasa Ramadan? Dua hadis ini adalah menekankan terkait dengan masalah perut dan di bawah perut. Tentang yang pertama tadi tentang bahwa yang menyebabkan umat Muhammad banyak masuk neraka itu adalah karena urusan perut dan di bawah perut. Walaupun konteksnya tadi teksnya adalah fahmu wal farj, mulut dan kemaluan. Mulut kan nanti ujungnya perut juga. Ya, kemaluan itu di bawah perut. Ini kenapa urusan perut bisa masuk neraka? Ya, ketika perut itu diisi oleh makanan-makanan yang tidak halal, makanan-makanan yang tidak thayyib, tidak halal secara zat maupun secara cara memperolehnya. Atau mungkin dia halal, dia thayyib, tapi kebanyakan. Nah, itu juga bisa israf. Nah, makanya di sini Rasulullah SAW menekankan ini. Dan puasa itu adalah salah satu hikmahnya adalah bagaimana kita mengendalikan nafsu perut kita ini. Nafsu makan minum kita ini agar terkendali, agar kita bisa menyadari bahwa untuk memenuhi mulut atau perut ini ada kadarnya, ada aturannya gitu. Kemudian puasa itu kan definisinya menahan makan, minum dan hubungan suami istri dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, menahan hubungan suami istri ini juga memang bagian dari hikmah puasa. Betapa banyak orang yang tergelincir karena nafsunya, karena godaan nafsunya, terutama nafsu seksnya. Dan disinilah puasa ini sebagai wasilah untuk kita bisa mengendalikan. Hadirin rahimati Allah SWT, tentang hadis yang kedua tadi, bahwa yang ditakutkan oleh Rasulullah pada umatnya adalah tentang perut dan kemaluan. Dan memang hari ini kerusakan-kerusakan yang terjadi di dunia hari ini itu adalah karena ada motif perut dan di bawah perut.
Adanya korupsi-korupsi itu kan karena dia mau memenuhi keinginan perutnya dan di bawah perut. Adanya kerusakan, penjajahan, peperangan, itu kan juga karena ingin memenuhi kebutuhan perut dan di bawah perutnya. Seringkali terjadi peperangan di dunia ini adalah motivasinya, penjajahan itu motivasinya adalah kan ekonomi. Dan ekonomi kan ujungnya adalah perut. Dan politik-politik yang kacau balau itu, kenapa menghalalkan segala cara? Karena memang juga untuk kebutuhan perutnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah SWT, Ramadan dengan perintah puasanya menahan makan dan minum dan hubungan seksual suami istri dan menahan yang lain, omongan-omongan tidak baik, itu adalah bagian dari tarbiyah, bagian dari pelatihan kepada kita semuanya, pada orang-orang beriman untuk bagaimana mengendalikan perut dan nafsu di bawah perut. Maka mari di bulan Ramadan ini kita tidak sekedar lapar dan haus, tapi kita maknai puasa ini adalah sebagai bagian untuk meningkatkan pengendalian kita terhadap nafsu perut dan di bawah perut. Semoga selama 1 bulan ini kita berhasil dan itu menjadi bekal kita untuk memiliki karakter 11 bulan berikutnya kita bisa mengendalikan nafsu perut dan di bawah perut kita. Bukan berarti memenuhi perut dan di bawah perut itu tidak boleh. Boleh. Itu boleh halal. Tapi yang di sini adalah pengendaliannya yang paling penting. Bagaimana menahannya agar tetap sesuai dengan syariat, sesuai dengan Allah dan Rasulullah perintah.